Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang rancangan acak lengkap faktorial atau rancangan dua faktor atau yang lebih kita kenal dengan sebutan 2 ANOVA. Rancangan acak lengkap faktorial merupakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari level-level A dan faktor B yang terdiri dari level-level B, dan diduga dua faktor saling berinteraksi, yang berarti bahwa pengaruh suatu faktor tergantung dari level-level faktor lainnya atau sebaliknya. Di sini saya memiliki sebuah data suatu percobaan eksperimen di mana untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan level dosis pupuk urea dan level dosis dari pupuk organik terhadap produktivitas tanaman padi. Nah, pupuk organik ini, faktor pupuk organik memiliki 3 level dan faktor pupuk urea memiliki 4 level, N1, N2, N3, dan N4. Kemudian elemen di dalamnya ini merupakan nilai dari produktivitas tanaman padi, yang masing-masing faktor ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, sebelum kita inputkan atau analisis ke dalam SPSS, kita ubah datanya menjadi bentuk seperti ini. Faktor A saya jadikan sebagai pupuk urea dan faktor B sebagai pupuk organik. Kemudian dalam rancangan acak lengkap faktorial ini memiliki model linear, di mana YIJK sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus alpha beta IJ plus EIJK, di mana YIJK merupakan hasil pengamatan untuk faktor A dan faktor B pada masing-masing levelnya. Kemudian untuk mu merupakan rataan umum, alpha I yaitu pengaruh faktor A ke level I, merupakan faktor A ini merupakan urea, pengaruh dari pupuk urea. Kemudian beta J merupakan pengaruh faktor dari pupuk organik. Kemudian ada alpha beta ini merupakan interaksi antara faktor A dan faktor B pada masing-masing levelnya dan pada setiap ulangan. Kemudian EIJK merupakan gelar percobaan. Nah, kita kopikan datanya ke dalam SPSS. Baris pertama ada faktor A yang merupakan pupuk urea. Di labelnya kita kasih keterangan yaitu pupuk urea. Nah, untuk value-nya ini kan pupuk urea terdapat 4 level. Nah, kita inputkan di value. N1 merupakan coding dari 1, 2, N2, 3, N3, dan 4, N4. Kemudian di measure-nya kita ubah menjadi nominal. Kenapa nominal? Di sini levelnya itu hanya membedakan, bukan ada tingkatan. Jadi kita pakai nominal. Kemudian baris kedua ada faktor B. Di value-nya kita ganti O1, O3. Measure-nya juga sama, kita pakai nominal. Untuk baris keempat itu merupakan ulangan. Kemudian baris keempat itu adalah nilai dari produktivitas tanaman padinya. Di sini pakai scale karena bentuknya kuantitas. Oke, kita lanjutkan ke analyze.
general linear model pakai univariate. Nah, untuk dependent value kita inputkan di variabel produktivitas tanaman padi, dan untuk faktornya kita inputkan faktor A dan faktor B, yaitu pupuk urea dan pupuk organik. Kemudian di button post hoc-nya kita pindahkan faktor A dan faktor B ke bagian post hoc test for. Di sini saya pakai LSD dan Duncan. Kemudian di optionnya kita pindahkan overall. Kemudian kita checklist deskriptif statistik dan homogeneity-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul beberapa output. Di sini ada between subject factor. Output ini menunjukkan faktor-faktor dalam penelitian, di mana value merupakan jenis untuk masing-masing faktor atau levelnya. Kemudian untuk N ini banyaknya data. Nah, untuk faktor dari pupuk urea ini memiliki 4 level dan banyaknya data ada 9. Kemudian untuk faktor pupuk organik ada 3 level dan banyaknya data ada 12. Kemudian untuk output deskriptif statistik ini merupakan rata-rata nilai dan standar deviasi dan banyaknya data untuk masing-masing faktornya. Kemudian pada output level of quality variant, output ini menunjukkan salah satu pemeriksaan terhadap asumsi ANOVA dari data yang dianalisis. Ini menunjukkan apakah data percobaan itu bersifat homogen atau tidak. Nah, dengan nilai F-nya sebesar 6,4 dan sig-nya yaitu 0,00, di mana sig-nya ini kurang dari alfa, kita memakai alfa 5%, yang berarti bahwa data tidak bersifat homogen. Hal ini karena datanya tidak bersifat homogen, jadi dianjurkan untuk kembali melakukan pemeriksaan data. Nah, berhubung di sini saya memberikan sebuah tutorial, kita lanjutkan ke hasil output selanjutnya, yaitu ada test of between. Ini merupakan tabel true ANOVA-nya, di mana faktor A nilai F hitungnya sebesar 13,6 dan nilai sig-nya kurang dari alfa, di mana nilai F hitungnya dari faktor A ini lebih dari F tabel, yang berarti bahwa terdapat pengaruh faktor A terhadap produktivitas tanaman padi dan nilainya itu sangat signifikan. Kemudian faktor B juga sama, terdapat pengaruh terhadap produktivitas tanaman padi dan nilainya juga signifikan. Kemudian juga ada interaksi. Di sini ada interaksi antara faktor A dan faktor B, dan nilainya juga sangat signifikan. Kemudian kita lihat di multiple comparison, di mana uji ini merupakan uji lanjutan sebagai acuan dalam menentukan apakah rata-rata kedua faktor berbeda secara statistik atau tidak. Nah, untuk N1, N2, N1 ke N3 ini tidak ada pengaruh atau interaksi yang signifikan
kecuali N1 dan N4. N1 ke N4 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tanaman padi. Kemudian N4 ke N1 juga sama, ada pengaruh signifikannya. N4 ke N2 juga ada pengaruh interaksinya signifikan. N4 ke N3 juga signifikan. Untuk multiple comparison pupuk organik, O1 ke O2 signifikan, O1 ke O3 signifikan. Namun untuk O2 ke O3 itu tidak signifikan karena lebih dari alfa. Nah, untuk nilai Duncan-nya ini hanya untuk memperkuat dari LSD, di mana hasil Duncan ini untuk mempertegas bahwa perlakuan O1 ini ada perbedaan antara O2 dan O3. Subsetnya O2 dan O3 itu subsetnya nilainya sama. Namun untuk O1 itu lebih kecil dari O2 dan O3. Jadi ada perbedaan yang nyata. Sementara O2 dan O3 itu tidak ada perbedaan yang nyata. Oke, sekian tutorial yang saya sampaikan. Selamat mencoba dan selamat belajar.